Oke, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat Google Site atau site pada Google yang merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Google. Yaitu yang pertama kita buka dulu, misalkan kita buka Chrome-nya dulu, kemudian kita login dengan akun email kita. Boleh akun pribadi, boleh dengan akun belajar ID atau akun premium yang lain atau akun yang penting ekstensinya adalah Google. Kemudian kita masuk ke Drive. Pertama kita klik Drive, kemudian kita buat tambah ini, tambah baru. Lalu kita pilih yang lainnya, kemudian kita pilih yang Site. Oke, kita pilih yang Site. Setelah itu kita masuk pada Google Site. Nah, ini ada beberapa tampilan yang ada di Google Site. Oke, kemudian untuk mengubah ini, untuk mengubah header foto ini, maka kita harus klik ubah gambar. Oke, kita upload dulu. Gambarnya di mana uploadnya? Kita pilih dari salah satu gambar yang kita inginkan. Kita misalkan pilih ini. Sebentar, saya pilih dulu gambar yang ada di perangkat saya. Mana ya? Sebentar. Belum ketemu juga. Sebentar. Kita pilih gambar untuk header. Jadi gambar tersebut akan muncul di halaman atas pada Google Site kita nanti. Oke. Oke, ini misalnya kita open, nah lalu sudah berubah. Kita juga bisa memilih jenis headernya, misalkan spanduk atau hanya judul saja. Kalau spanduk seperti ini, kalau spanduk besar seperti ini, kita pilih yang spanduk besar misalnya, agar gambarnya terlihat. Lalu kita bisa mengubah judulnya, misalkan kita tulis judulnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini sudah diubah. Kita bisa tebalkan. Oke. Lalu kita bisa ubah juga gayanya atau temanya dengan misalkan Aristoteles atau dengan Vision juga bisa. Saya lebih pilih yang ini. Ya, lalu ini memasukkan nama situs, misalkan kita ubah menjadi begini, materi nah itu nanti akan nama ini akan tampil ya, jadi di site-nya nanti. Kemudian kita bisa menambahkan atau menyisipkan, misalkan kita sisipkan teks dulu ya. Oke, kita sisipkan teks di sini. Kita tulis misalkan untuk awal pelajaran kan biasanya kita mengabsen dulu, melakukan absensi untuk mengintegrasikan dengan Google Form, maka kita masukkan. Jadi salah satu keunggulan dari Google Site adalah agar bisa hanya satu link saja. Jadi satu link tapi sudah bisa mencakup semua hal yang kita perlukan dalam pembelajaran daring. Google Site ini salah satu alternatif. Jadi agar tampilannya bisa menarik, siswa bisa mengakses ini kapan saja, sehingga kapanpun dimanapun bisa diakses dengan satu link saja. Jadi tidak kebanyakan link yang di-share ke siswa. Misalkan kita sisipkan absen dulu, absen siswa misalkan ya. Oke, absen siswa. Lalu setelah itu kita sisipkan.
formulir. Di sini sudah ada menu yang mengarahkan kita ke apa yang akan kita selesaikan. Ya, ada YouTube, ada dari atas bisa teks, bisa daftar isi, gambar, tombol pemisah, placeholder YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, bahkan spreadsheet, formulir. Oke, kita sisipkan formulir. Misalkan untuk absen siswa berarti harusnya daftar hadir. Ya, ini misalkan ini daftar hadir. Ini sebagai contoh saja, misalkan daftar hadir. Lalu kita pilih, lalu kita sisipkan, nanti akan muncul di sini. Nah, itu. Anda bisa lihat, kita bisa geser, lalu anak bisa langsung, nanti untuk melihatnya bagaimana? Untuk melihatnya, kita preview. Di sini ada pratinja atau preview. Saya besarkan dulu ya. Oke, kita preview. Oke, kita preview seperti ini. Kalau tampilannya di laptop atau komputer seperti ini. Jadi nanti kalau anak melihat absen siswa atau daftar hadir siswa atau present siswa, bisa langsung ditulis di sini, bisa langsung diisi, gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak banyak link yang kita bagikan pada siswa. Kalau tampilan HP seperti ini nanti tampilannya. Ini tampilan HP-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah absen siswa, nanti kita juga bisa menyisipkan materinya. Misalkan materi dalam bentuk slide atau dalam bentuk PPT yang kita unggah dulu ke drive kita atau Google Drive kita. Kita masukkan slide. Misalkan di sini sudah terintegrasi dengan drive kita. Di drive misalkan ini, ke demokrasi misalkan. Lalu kita sisipkan. Nah, ini sudah masuk di sini. Ya, oke, jadi hanya dengan satu site atau satu alamat kita bisa mempresentasikan dengan mudah kepada siswa atau membagikan link, karena dalam era pandemi seperti ini akan sangat mudah seperti ini. Kita bisa membagikan materi presensi. Tampilannya seperti apa kita bisa pratinjau lagi. Seperti apa tampilannya ya kira-kira. Ya, seperti ini. Ya, ini presensi tadi, kemudian slide-nya langsung bisa anak langsung bisa melihat langsung tanpa mendownload. Jadi salah satu keunggulannya adalah anak tidak usah mendownload lalu langsung bisa menggunakan atau melihat materi itu, langsung membaca di sini. Kebanyakan kan kadang-kadang siswa itu karena bervariasi, ada siswa yang HP-nya tanpa aplikasi langsung bisa melihat, ada yang harus menambahkan aplikasi, lalu kan nanti timbul banyak pertanyaan. Tapi kalau dengan Google Slide ini, nanti kita bisa langsung tempelkan di sini slide-nya, kita sisipkan tanpa anak mengunggah aplikasi atau download aplikasi, anak langsung bisa melihatnya. Oke, selain slide kemudian formulir, kita juga bisa menambahkan misalkan dokumen. Dokumen yang berupa apa? Bisa PDF, bisa dokumen berupa Google Doc. Ini yang berbentuk Google Doc ya. Ya, seperti ini. Atau kita juga bisa menyampaikan dalam bentuk gambar-gambar misalkan. Untuk menyisipkan gambar-gambar, caranya adalah kita lihat di atas tadi, sisipkan. Lalu kita sisipkan gambar. Kita klik gambar, kita pilih upload. Di sini misalkan saya akan menyisipkan gambar ini. Semua ini bisa disisipkan secara bersamaan. Kita pilih satu-satu juga boleh
bersama-sama juga boleh. Misalkan ini ada berapa ini? Ada beberapa gambar, ada 7 gambar, lalu kita open, otomatis akan masuk ke Google Slide kita, atau bukan Google Slide ya, Google Site ya tadi. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita lanjutkan ke gambar, bahwa judul ini sudah menjadi judul yang site Google yang akan kita buat. Jadi nanti kalau siswa mengeklik linknya, maka ada judul ini. Kita juga bisa menambahkan logo. Di logonya misalkan kita upload logo. Logonya misalkan logo sekolah misalkan. Maka akan tampil logo sekolah. Oke, seperti ini. Ya. Jadi akan tampil logo sekolah. Kemudian atau kita bisa upload gambar favicon, di mana ikon ini nanti akan berubah menjadi ikon yang kita upload gambarnya. Kita misalkan kita juga buat favicon logonya untuk PPKN, misalkan Garuda saja karena materinya PPKN ya. Oke, coba nanti kita lihat bagaimana perubahannya. Oke. Nanti perubahannya akan kita lihat ketika sudah dipublikasikan. Jadi selama belum dipublikasikan belum terlihat nanti. Oke, kemudian kita kembali ke gambar tadi. Anda bisa lihat, kita bisa atur ini bagaimana ke pengaturannya, atau misalkan kita kurang besar, kita besarkan juga bisa. Jadi cukup mudah pengaturan gambarnya di sini ya, seperti ini. Ya. Ya. Oke, ini sudah bisa terlihat semuanya. Yang pertama tadi kita juga bisa mengubah warnanya, teksnya, kemudian mengatur besar hurufnya, kita bisa mengubah jenis hurufnya juga agar lebih menarik seperti ini. Anda bisa lihat. Kemudian kita juga bisa menyisipkan selain teks, gambar, dan slide atau Google Doc atau dokumen Google, kita juga bisa menambahkan YouTube atau link YouTube. Oke. Jadi link YouTube kita bisa tambahkan di Google Site ini. Caranya kita klik YouTube, kita cari apa yang ingin kita sisipkan atau video YouTube yang akan kita sisipkan di sini. Sekali lagi, Google Site ini juga memudahkan. Jadi tidak usah mengirim link YouTube, ada di Google Site semua, nanti bisa anak langsung pada link itu, satu klik saja bisa melihat semuanya. Misalkan ini. Kita tinggal milih materi apa atau tema apa, nanti biasanya langsung muncul di pencarian YouTube. Oke, ini kan sudah muncul, lalu kita klik saja. Klik lalu kita klik pada videonya YouTube itu, lalu kita pilih. Maka ini akan muncul pada Google Site kita. Ya, ini. Kita bisa membesarkan, bisa mengecilkannya. Nah, oke, bagaimana previewnya setelah kita menyisipkan beberapa konten atau komponen di sini? Kita bisa lihat previewnya lagi, seperti apa previewnya. Kita lihat ketika dibuka seperti ini. Kalau di ini tadi perubahan dari logo, Anda bisa lihat ini logonya ada di atas. Kemudian ini slide-nya bisa dilihat. Dengan klik satu klik maka anak bisa melihat materi, kemudian bisa melihat gambar, kemudian bisa melihat YouTube dalam satu link atau satu halaman. Langsung klik, anak langsung bisa. Pertama berpindah, jadi tidak usah mempermudah
biar saya. Jadi tanpa berpindah ke link atau berpindah halaman, anak bisa langsung dalam satu halaman itu Google Sites saja. Ya. Kemudian selain menyisipkan itu, kita juga bisa menambah halaman misalkan. Jadi ini halaman muka atau home. Kita juga bisa menambahkan halaman yang lain. Jadi klik pada titik 3 ini. Atau ini kalau ingin menduplikasi. Nah, di sini kita sisipkan. Jadi kalau menambah halaman kita sisipkan dulu. Ya, kita sisipkan halaman. Oh, bukan halaman ya. Bentar. Atau maksud saya menambahkan sub, bukan halaman. Kita menambahkan sub halaman. Jadi sub halaman misalkan. Di sini kita bisa membuat topik baru misalkan periodisasi misalkan gitu. Lalu kita pilih klik selesai. Maka di sini ada sub halamannya. Nah, itu seperti ini. Jika kita klik nanti akan diarahkan ke sub halamannya. Halaman muka, kita kembali ke halaman muka lagi. Seperti itu. Kemudian menambah halaman itu klik plus, ini tanda klik plus. Jadi ini halaman baru misalkan, atau ini kita hapus agar lebih mudah memahaminya. Kita klik halaman baru misalkan. Jadi materi yang kedua misalkan. Materi kedua misalkan. Kedua tentang periodisasi misalkan. Maka kita klik selesai, lalu maka akan tampil di sini halaman untuk ya, misalkan kita akan menambahkan halaman yang lain. Ya, ada 2 halaman yang kita bisa buat atau lebih, bahkan lebih dari 1 halaman yang bisa kita buat dalam Google Sites ini. Oke, seperti itu. Oke. Jadi mudah anak. Lalu misalkan kita setelah selesai kemudian kita ingin menyisipkan lagi untuk tesnya atau tes formatifnya, kita misalkan dari formulir juga, maka kita bisa menyisipkan Google Form dari drive kita. Misalkan ini tes formatif KB. Ya, kita sisipkan. Ya, oke, sudah ya. Oh, posisinya, misalkan posisinya ada di atas dan di bawahnya, maka kita bisa mengaturnya juga dengan menggesernya, dengan menggeser posisinya dengan cara memindahkan. Memindahkannya misalkan ini di atasnya, harusnya biasanya tes formatif itu harusnya di bawah ya, maka kita bisa memindahkan ke sini. Oke, seperti ini ya. Berarti kita sudah sisipkan. Untuk setelah kita menyisipkan tes formatif, coba kita preview lagi, kita besarkan dulu. Kita preview lagi atau pratinjau. Oke, seperti ini. Ya, oke, anak itu langsung bisa mengisi di sini tanpa kita menambahkan link. Ya, anak langsung bisa mengerjakan di Google Site ini. Langsung bisa di submit, kirim.
Oke, jadi seperti itu. Ya, ya memudahkan anak dalam mencari materi secara dalam pembelajaran daring khususnya ya. Jadi dalam pembelajaran daring akan sangat mudah menggunakan Google Sheet untuk menyampaikan materinya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mempublikasikannya atau kita mendapatkan linknya? Kita klik publikasi atau klik publikasikan. Kita klik publikasikan. Alamatnya kita ingin apa? Jadi kita ketik sama dengan ini saja ya, sama dengan judulnya tadi. Oke. Seperti ini. Seperti ini saja. Oke, seperti itu. Atau biar sama dengan judulnya saja. Seperti ini. Lalu kita klik publikasikan. Oke, kita publikasikan. Nah, setelah kita publikasikan, kita untuk mendapatkan link, maka kita klik ini tombol atau salin link ini. Nah, maka ini akan muncul link yang bisa kita dapatkan, di mana anak bisa langsung klik. Misalkan kita uji coba, kita tutup dulu. Kita buka Chrome ya. Lalu kita salinkan atau kita misalkan kita buat tamu saja karena nanti agar lebih yakin bahwa bisa bekerja. Kita klik tamu ya. Kita salin di sini. Halaman slide-nya, halaman Google Sheet-nya. Maka kan seperti apa? Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Anda bisa lihat tadi Google Sheet yang kita buat seperti ini hasilnya. Ya, kalau ini memang anak harus login tanpa, karena saya sebagai tamu tadi ya. Jadi harus login. Ya, ini sudah favicon-nya tadi sudah terlihat di sini di atas Garuda, lambang Garuda. Jadi nanti kalau anak ini sudah, setiap anak pasti Google-nya atau Android-nya sudah terhubung dengan emailnya masing-masing, maka tidak perlu login karena saya login sebagai tamu harus login. Atau nanti saya tunjukkan ketika saya menggunakan akun saya ya, seperti ini ya. Langsung anak bisa melihat materi, bisa melihat video, kemudian bisa melihat gambar-gambar dan tes formatnya ya, seperti ini. Oke, cukup mudah dan simple, sederhana. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Google, jadi kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran daring. Saya kira itu cukup. Atau saya bisa tampilkan lagi. Tutup jendela tamu. Misalkan kalau saya, misalkan ini login dengan email saya tempelkan tadi untuk linknya, kita enter. Tampilannya seperti ini. Oke, jadi bisa langsung diisi. Bisa langsung diisi, kemudian materinya bisa melihat langsung di sini slide-nya. Untuk YouTube, video YouTube bisa langsung diklik tanpa berpindah. Kemudian gambar-gambar bisa melihat di sini. Kemudian tes formatif juga bisa langsung mengerjakan pada satu alamat atau satu link saja tanpa banyak link yang kita share yang membingungkan. Saya kira seperti itu. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat untuk kita semua.
banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.